Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, jadi hari ini Pak Ramson ya Oke, siap. eh, akan mengadakan praktek coaching ya, yang merupakan salah satu tugas dari TGP ya. Jadi terlebih dahulu kami ingin menanyakan kepada Bapak Ramson selaku coach ya. Yang pertama, eh, kira-kira Pak Ramson kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada proses coaching ini, Bapak? Proses yang perlu dikembangkan ya. Ya, Pak. Eh, yang perlu dikembangkan yaitu untuk praktek lah ya. Bagaimana untuk menerapkan konsep atau model Tirta dalam proses coaching gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jadi Bapak ingin menerapkan alur tirta, Pak ya, pada Iya, betul. coaching. Nah, kemudian yang kedua, eh, kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak observasi dalam proses coaching ini? Nah, yang perlu diobservasi ya, jadi kondisi atau permasalahan atau situasi yang sedang dihadapi oleh kucingnya itu sendiri nantinya, Pak. Jadi kondisinya, jadi itulah yang perlu kita gali gitu. Jadi sehingga nanti kucing itu mampu mendapatkan solusi atau ide dari dirinya sendiri gitu. Oh, gitu, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga tentang indikator keberhasilan atau ketercapaian yang bagaimana menjadi patokan Bapak pada proses coaching itu. Patokan ya yang akan menjadi pada Keberhasilan. saat nanti kucing itu adalah kita berharap kucing itu menemukan nanti apa yang menjadi harapan atau tujuan dia dari pembicaraan kita sebagai coach dengan coachingnya sendiri gitu. Jadi dari situ nanti boleh menemukan, berharap bisa mendapatkan dan bisa merencanakan tujuannya dari kedepannya bagaimana dari kondisi yang dihadapi. Jadi rencana lah istilahnya yang dia harus kejar ke depannya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Uh, jadi silakan Bapak Ramson dan Pak Afrizal ya melakukan kegiatan coaching ini. Ya, yang pertama Pak Ramson sebagai coach dan Pak Afrizal sebagai coachee ya. Jadi Oke, silakan dimulai proses kegiatannya, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. Selamat siang, Pak Ramson. oke, Apakah Bapak selamat siang. mempunyai waktu luang hari ini, Pak? Oke, selamat siang Pak Afrizal. Nih kebetulan lagi tidak mengajar nih. Jadi adalah waktu kita yang bisa kita ucapkan untuk Pak Afrizal nih. Eh, saya lihat ada sesuatu nih Pak Afrizal nih. Ada apa nih? Saya lihat sepertinya Pak Afrizal ini kayak murung nih. Tidak bersemangat seperti biasanya gitu ya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu nih Pak Afrizal nih? Mohon maaf, Pak. Saya jadinya mengganggu waktunya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Kalau bisa saya bantu, saya coba akan bantu nih Pak Rizal nih. Apa yang ya? Begini, Pak Ramson. Saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya, Pak? Eh, Kira-kira apa nih? Kalau dari segi membantu, saya berasa senang benar ya kalau bisa-bisa membantu nih. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu nih untuk apa Aprijal nih? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Hmm, 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 hmm. Kira-kira apa masalahnya Pak? Ceritakan apa yang eh, Bapak rasakan saat ini. Mungkin bisa saya bantu gitu untuk eh,
membantu menemukan solusi dari yang sudah dihadapi Pak Aprijal saat ini. Bapak masih ingat atau tidak ya, beberapa hari yang Hmm. lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Loh, kok bisa begitu ya Pak ya? Kalau menurut saya, sebenarnya tidak serius juga sih Pak masalahnya. Hmm, hmm, hmm. Eh, tidak serius ya. Tapi kalau tidak serius, kok bisa dapat teguran Pak ya? Jadi gini Pak, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Hmm. Oh, berarti masalahnya ini di proses mengajar, Pak ya. Iya Pak. Nah, apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas ya dengan baik? Atau apa yang dikritik oleh pengawas terhadap Pak Aprijal nih? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai Hmm. buku teks Pak. Oh, tidak memakai buku teks ya. Oke, oke, oke. Lalu bagaimana tanggapan Pak Aprijal ini dengan respon dari pengawas yang menanyakan atau menegur hal yang seperti itu nih? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi Hmm, perpustakaan yang penting, mengacu hmm. pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya. Nah, kalau begitu nih, saya mau tanya nih Pak Aprijal dulu. Selama ini apa yang Pak Aprijal lakukan dalam proses mengajar sebenarnya? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak Hmm. siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hmm. Terus kenapa sih Pak Aprijal ini tidak menggunakan buku teks ya? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan saya, memudahkan siswa. Siswa juga sudah termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Pak Ramson. Tadi deh, oke, oke, oke. Kalau dari segi konsep ya, dari pemikiran dari Pak Aprijal ini sebenarnya sudah bagus ya. Terus bagaimana ya hasilnya saat Pak Aprijal mengajar menggunakan sumber belajar yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat itu gitu ke. Nah, kita ketahui karakter siswa nih berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Nah, dari cara belajar dari sumber yang itu bagaimana nih? Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana, Pak ya? Selama Mm-mm. ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal sih, Pak. Oh, oke, oke. Itulah Pak ya, pentingnya mungkin buku teks itu ya. Sehingga sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak ya. Menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu supaya referensinya cukup banyak gitu. Jadi eh, apa yang diharapkan dari pembelajaran itu bisa lebih mendalam terhadap anak mungkin. Jadi Saya pikir juga begitu ya, Pak ya. oke. Oke, setelah itu Pak nih, setelah ke Pak Aprijal cerita tadi nih. Nah, sekarang nih bagaimana nih rasanya setelah dapat teguran, setelah kita dengan kita bercerita juga nih, gimana perasaannya sekarang nih? Terus terang, Pak Ramson, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman sebenarnya. Hmm. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus, Pak. Dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai juga, Pak. Oke, oke, oke. Lalu terus nih, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman nih selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala kepala sekolah saya. Saya takut nanti Pak akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, oke, oke. Jika saya dapat simpulkan nih, kalau misalnya kalau saya simpulkan nih, membuat Pak Aprizal ini merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya.
Karena itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Aprizal memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, ya. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Benar lah, seperti itu lah kira-kira yang dihadapi. Iya, iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan tegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya nih Pak Aprizal ya, untuk masalah ini Pak, bisa merefleksikan diri dulu ya. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi pastilah kepala sekolah itu akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bapak untuk belajar lagi, untuk menggali sesuatu yang bermanfaat dan yang lebih fokus terhadap siswa atau murid kita nantinya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke. Nah, dari ini Pak ya, Pak Aprizal ya, apa yang sudah Pak Aprizal sampaikan, dan kira-kira nih apa rencana Bapak nih ke depannya nih? Begini Pak, saya berniat mau menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya Pak. Oke. Nah, terus apakah Pak ada hal lain selain menemui yang bisa dilakukan nih oleh Pak Aprizal? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran pada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Oke, oke. Eh, lalu gimana nih Pak Aprizal ya dengan proses belajar dan mengajar Bapak untuk berikutnya nih? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Oke, artinya ada kombinasi ya antara yang Ya, lama dengan buku teks ya. Nah, langkah yang kira-kira nih Bapak Aprizal ambil ke depan ini sudah tepat sekali ya, mengkombinasikan dua itu. Jadi buku teks dengan pembelajaran yang sudah lama. Nah, saya setuju dengan yang itu Pak. Ya, syukurlah Pak, sekarang saya jadi merasa lega nih Pak Ramson. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah Pak. oke. Oke, jadi syukurlah Pak ya, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Aprizal rencanakan tadi itu, komitmen yang akan dilakukan juga sudah bagus ya, yaitu mendatangi pengawas, juga berkolaborasi atau dengan pengawas untuk hal-hal yang baik ke depannya, dan juga eh, membuat pembelajaran berbasis buku teks juga dengan proses pembelajaran yang lama nih. Oke, nah untuk bagaimana nih ke depannya untuk bisa menjalankan rencana yang sudah Pak Aprizal lakukan nih? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum kemudian, mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Oke, mantap Pak Aprizal ya. Inilah yang diharapkan nanti. Lalu dukungan apa nih kira-kira yang dibutuhkan oleh Pak Aprizal untuk melakukan komitmen nih? Itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun, mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Oke, oke, mantap sekali Pak Aprizal ya. Berkolaborasi ya, artinya tadi berkomunikasi mungkin yang salah satu yang diambil oleh Pak Aprizal ini ya, bersama dengan teman-teman yang serumpun, guru-guru rekan sekerja lah berarti ya, komunikasi, berkolaborasi ya. Jadi itu yang ide yang sangat baik sekali Pak ya. Saya berharap semoga ini dapat segera terselesaikan Pak ya, dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, apalagi setelah berkomunikasi dengan teman-teman nanti, saya pikir akan membawa sesuatu yang lebih baik nanti ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Pak Ramson untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya jadi merasa lebih lega, Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Pak. Oke, amin. Sama-sama Pak Aprizal.
Maaf Pak, kebetulan saya ada janji nih dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan dulu Pak ya. Oke, oke, silakan Pak Aprizal, silakan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ketemu lagi dan apa yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Makasih, salam sehat dan bahagia Pak Ramson. Oke, terima kasih Pak Aprizal, sama-sama. Selamat siang Pak. Oke. Selamat Oke siang. Pak. Ternyata ininya sudah ya, sudah kegiatan coachingnya sudah selesai dan sekarang ada refleksi ya, yaitu pasca proses coaching. Baiklah, eh, untuk refleksi kesempatan kali ini pasca proses coaching yang saya sampaikan, yang pertama, proses coaching sudah memenuhi alur yang benar, yaitu alur Tirta. Dan yang kedua, kompetensi yang ingin Bapak Ramson kembangkan itu masalah di dalam alur Tirta juga ya. Itu sudah baik ya, dan sudah berkembang dengan sangat baik. Kemudian yang untuk sebagai coach Pak Afrizal, ketercapaiannya sudah merasa nyaman ya, merasa lega, tinggal mengeksekusi sehingga nantinya permasalahannya bisa mendapatkan solusi dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin itu ya refleksi dari saya sebagai observer. Jadi terima kasih atas partisipasi peran serta Bapak-bapak dalam kegiatan ini. Ya, demikianlah proses coaching hari ini, dari mulai proses pra coaching, kemudian proses berlanjut ke proses coaching sampai ke pasca coachingnya. Oke, begitulah. Terima kasih atas partinya. Sampai di sini dulu. Terima Selamat kasih siang. Pak Sarul. Selamat siang Pak Sarul. Selamat siang, Bapak. Terima kasih Pak, senang ketemu dengan Pak Sarul hari ini. Jadi sebelum kita mulai proses coaching nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan kepada Pak Sarul sebagai pertanyaan supervisi Pak. Jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira rubrik penilaian apa Pak yang Bapak gunakan nanti dalam percakapan coaching Pak? Saya ingin itu ada 3 Pak ya sebenarnya. Nah, saya ingin menjadi pendengar yang baik, Pak. Sebagai coaching, sebagai gitu. coach ya. Siapa ya? Kemudian yang kedua Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dari percakapan coaching nanti Pak? Saya ingin mengobservasi dalam, yaitu di kelas yang dilaksanakan oleh coach sendiri. Jadi mengobservasi masalah yang ada di kelas yang dilaksanakan oleh coaching sendiri, Pak. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga nih Pak, bagian kompetensi mana nih Pak yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Syarul? Jadi coach saya menemukan solusinya sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, Pak. Itu hasil yang saya pengen tercapai dalam praktek coaching ini, Pak. Baik Pak, yang keempat, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Tujuannya, Pak ya. Ya. Tujuannya yaitu pengen ini supaya masalah coach itu dapat terselesaikan sendirinya
ya, tidak dari Coach ya. coach ya, ya dari pendapat coachnya. Jadi, itu mungkin tujuannya, Pak. Baik Pak Syarul, terima kasih Pak atas tanggapannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan waktu kepada Pak Syarul sebagai coach dan juga Pak Ramsun sebagai coach. Waktu dan tempat saya silakan Pak. Selamat sore nih Pak Sarul. Selamat sore, Pak. Izin Pak waktunya sebentar ya. Ya, Pak. Mohon maaf Pak nih, saya jadi mengganggu waktu Bapak nih pada sore hari ini nih. Ya, Pak. Begini Pak Sarul ya, saya ini ke akhir-akhir ini saya mengalami sesuatu nih. Jadi saya mau cerita nih masalah saya nih dengan Pak Sahrul nih. Apakah Bapak bisa kira-kira membantu saya Pak dari untuk masalah ini? Selamat selamat sore juga Pak Ramson ya. Jadi tidak apa-apa Pak kalau misalnya ada masalah ini. Jadi dengan senang hati Pak, kira-kira ada masalah apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin Pak mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Jadi gini Pak, Bapak ingat kan atau kondisi akan ini dalam minggu-minggu ini Pak ya, saya sebenarnya sudah banyak mempersiapkan aplikasi raport nih Pak, raport nih ya. Jadi tetapi ada edaran baru nih Pak ya, untuk menginstal ya ulang yang baru lagi. Dan sementara konsepnya berbeda lagi gitu. Jadi harus belajar lagi nih dengan ini. Sementara sosialisasi sudah disiapkan gitu. Nah, belum lagi harus mengkoreksi lembar jawaban siswa Pak, karena kita baru selesai penilaian akhir semester gitu kan. Belum lagi pengolahan nilai, ditambah lagi kegiatan yang saya harus hadapi Pak ya, yaitu CGP ini. Dan juga persiapan pembagian raport nih Pak, karena harus dikontrol semua wali kelas untuk pencetakannya ke depan. Jadi banyak sekali yang harus dihadapi, sementara waktu cukup mepet sekali Pak ini. Oh begitu Pak ya. Wah cukup banyak juga Pak ya tanggung jawabnya. Nah dari masalah ini terus apa kendala yang Bapak hadapi? Nah, itulah dia Pak Sarul ya, waktu yang sangat pendek nih Pak Sarul ya, sementara yang akan diselesaikan cukup banyak Pak. Oke oke. Coba Bapak flashback lagi dengan tenang kondisi yang membuat Bapak menjadi berat. Ya Pak, nih selama ini ya akhir-akhir ini Pak ya cukup banyak kegiatan sehingga membuat kadang kondisi tidak baik Pak, khususnya dari segi tenaga ya, waktu dan pikiran, dan kadang juga emosi, jadi akhirnya tidak terkontrol Pak. Jadi mulai dari raport yang berubah-berubah, belum lagi harus dibagi dua dibagi dua raportnya ya, satu yang untuk K13, satu lagi yang untuk kurikulum merdeka gitu. Jadi itu benar-benar menyita dan cukup menyita waktu dan tenaga gitu. Belum lagi pelaksanaan PAS yang harus kita handle sebagai wakil kurikulum Pak ya. Dan koreksi jawaban juga sebagai guru mata pelajaran. Nah, pengolahan nilai juga dan mengontrol pengolahan nilai dari setiap guru mata pelajaran dan wali kelas Pak ya untuk pencetakannya nanti. Jadi itulah Pak yang saya hadapi akhir-akhir ini. Terus dari kondisi yang Bapak hadapi ini, yang Bapak hadapi sekarang nih, apakah ini menjadi beban buat Bapak? Sebenarnya kalau beban tidak Pak ya, karena sudah menjadi tanggung jawab. Tetapi kondisi ini rasanya berat sekali gitu karena perubahan-perubahan yang terjadi khususnya dari sisi kementeriannya gitu. Oh gitu ya.
Lalu bagaimana tanggapan dari atasan atau kepala sekolah terhadap beban kerja yang Bapak hadapi? Nah, kalau dari kepala sekolah Pak, sebenarnya mencoba memahami kondisi saya ya. Tetapi karena untuk e-raport ini Pak ya, yang lain belum bisa gitu. Jadi mau tidak mau harus tetap didelegasikan kepada saya, harus menghadapinya sendiri gitu. Oh begitu ya. Nah, terus upaya apa yang akan Bapak lakukan? Nah, inilah dia Pak Sarul ya, yang saya coba pikirkan dari kemarin-kemarin gitu kan. Jadi yang saya coba lakukan itu mungkin ya saya lakukan setelah memastikan e-raport terinstall ya. Artinya mungkin untuk instalasi e-raportnya mungkin atau install e-raportnya mungkin saya harus lakukan sendiri Pak ya. Maka yang saya lakukan berikutnya adalah membentuk tim untuk admin e-raport gitu. Jadi tim inilah nanti yang akan membantu guru-guru gitu. Jadi tidak saya lagi yang akan sosialisasi. Jadi dengan tim gitu. Jadi sehingga saya bisa mengerjakan tugas yang lain gitu. Dan yang lainnya ya Pak, mungkin saya harus lakukan itu eh, ekstra ya, yaitu mengambil waktu luang khusus atau mungkin saya harus mengambil jam-jam istirahat saya untuk bisa mengerjakan pekerjaan lain seperti mengoreksi soal-soal atau kegiatan apa namanya tugas-tugas lain yang harus dikerjakan sendiri gitu. Nah, ini kayaknya sudah bagus Pak. Ya, jadi sudah bagus apa yang sudah direncanakan oleh Bapak. Nah, adakah kira-kira yang lain yang yang Bapak tidak bisa mengatasi kondisi ini? Kira-kira ada nggak kira-kira Pak? Oke, apa namanya? Mungkin juga bisa Kondisi. seperti ini mungkin Pak ya. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin mengambil atau meminta teman untuk membantu dari segi tugas dan tanggung jawab untuk membantu tugas waka kurikulum ya. Jadi jadi selain tim tadi yang di Erapot tadi Pak ya, sudah juga mungkin saya harus bisa mengambil tim juga atau mengambil teman untuk membantu saya dari segi bantu tugas dari segi waka gitu kan. Sehingga tugas saya sebagai guru dan tugas yang lain bisa dihandle dengan baik mungkin. Ya, baik Pak ya. Jadi sebenarnya sudah bagus Pak. Ya, jadi ini semua planning dari Bapak sudah bagus. Lalu apa hasilnya Pak? Apakah sudah dicari teman untuk membantu tugas kurikulumnya? Nah, inilah dia Pak, sudah kemarin sudah ada kandidatnya Pak. Mungkin ini minggu-minggu ini sudah bisa diajak kerjasama Pak ya. Jadi mungkin juga akan saya kasih tahu dengan kepala sekolah supaya dia menyetujui teman ini untuk membantu saya di segi kurikulumnya gitu. Oke Pak, setelah Bapak bercerita, nah sekarang bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya Pak, terus terang Pak Sarul ya, ketika saya ini mungkin sangat membantu saya Pak ya, ketika saya dengan kepenatan yang ada teman bercerita dan memberikan satu arahan-arahan, saya pikir ini membuat saya lebih inilah dan berbagi dengan yang dihadapi saat ini yang sudah saya rasakan ada sedikit rasa lega gitu. Jika saya dapat menyimpulkan ya yang dari Bapak itu, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman dari apa yang Bapak alami atau kondisi saat ini adalah karena tugas yang cukup besar, beban kerja yang cukup besar, dan waktu yang cukup singkat. Dan tim yang belum ada untuk membantu dalam pendelegasian tugas sebagai waka kurikulum. Sehingga tugas-tugas lain jadi menumpuk, Pak, kayak gitu. Ya, betul Pak Sarul, itulah kondisi yang saya hadapi saat ini, sehingga itu membuat kepenatan bagi diri saya sendiri gitu. Ya. Jadi menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri dan juga seperti Bapak bilang tadi untuk membentuk tim dalam tugas-tugas
wakakurnya, sehingga tugas lain tidak terbengkalai dan tidak menjadi beban pikiran Bapak. Ya Pak ya? Oke, mudah-mudahan Pak bisa diterlaksana nanti ke depan dengan harapan seperti itu. Nah, jadi langkah selanjutnya yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide Bapak itu ya. Ya, syukurlah Pak Syahrul ya. Sekarang saya merasa lega karena jujur sebenarnya sebelumnya itu takut mengambil keputusan, apalagi melibatkan banyak orang Pak ya, karena takut nanti karena tidak ada anggaran akhirnya takut banyak yang tidak mau gitu. Tapi langkah untuk menyelesaikan ini gitu. Semoga dengan pendelegasian ini teman-teman juga yang lain bisa banyak mengurangi beban yang saya hadapi saat ini gitu, Pak Sarul. Syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, ya, jadi komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah itulah Pak Sarul ya, saya coba akan berkolaborasi dengan atau berbagi dengan teman ya atau tim sehingga akan lebih meringankan tugas dan tanggung jawab sendiri. Jadi tidak lagi ditanggung oleh sendiri gitu Pak Sarul. Oke Pak ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Ya Pak Sarul, seperti yang saya sampaikan tadi ya, mudah-mudahan dengan menyampaikan ide ini kepada kepala sekolah bisa membantu untuk mendukung tim dan tim juga bisa bekerja dengan baik dalam hal mempersiapkan segala sesuatunya sampai pembagian raport nantinya Pak Sarul. Oke, itu ide yang bagus Pak. Bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan masalahnya dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin Pak Sarul ya. Terima kasih banyak Pak Sarul untuk waktunya dengan keluh kesah saya ya. Sekarang saya merasa lega lagi dan semoga kita nantinya menjadi guru yang bisa juga memberikan yang terbaik khususnya menjelang pembagian raport siswa kita ke depan ini Pak. Amin, amin. Sama-sama Pak. Maaf Pak Sarul, kebetulan saya nih ada janji dengan siswa nih, mereka akan mengumpulkan lembar jawaban yang ikut susulan nih Pak. Saya pamit ke ruangan saya dulu Pak. Oh ya ya Pak, ya Pak. Silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak Sarul, salam sehat dan bahagia kita untuk kedepannya Pak. Sama-sama Bapak, terima kasih. Silakan Pak kembali ke tempatnya. Jadi terima kasih kepada Pak Ramson sebagai coach dan juga kepada Pak Syarul sebagai coach. Ini percakapannya sudah luar biasa Pak dari hasil pengamatan saya, kemudian dari hasil bicaraan yang saya dengar. Jadi adapun hasil dari observasi yang saya lakukan untuk proses coaching hari ini sudah sangat baik Pak. Jadi kalau saya lihat tadi dari percakapan itu percakapannya sudah bebas dari adanya penilaian dan asumsi Pak. Jadi Pak Syarul di sini sebagai coach tidak mengeluarkan asumsi kepada si coach gitu ya. Kemudian Pak Syarul juga sebagai coach itu fokus pada area yang ingin dikembangkan. Gitu. Jadi tidak terbawa suasana ataupun mengambang ke arah yang lain atau menimbulkan konteks di luar daripada apa yang mau disampaikan oleh si coach. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di sini untuk proses percakapan coaching ini itu sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Jadi semua tahapannya itu sudah benar. Kemudian dari percakapan tadi juga Pak Syarul sebagai coach itu sudah menyampaikan poin-poin pertanyaan yang berbobot ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa memicu si coach supaya bisa menggali potensinya sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya Pak Syarul juga sebagai coach itu sudah membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Selanjutnya dari hasil pengamatan saya juga untuk proses coaching ini sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Jadi adanya prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif. Jadi di sini dimunculkan kreativitas Pak. Jadi Pak Ramson sebagai coach dia memunculkan kreativitas dia sendiri untuk mencari solusinya, solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian memaksimalkan potensi. Jadi Pak Syarul sebagai
coach itu sudah memaksimalkan potensi Pak Ramson sebagai coach, sehingga Pak Ramson bisa merasa lega, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Ramson. Begitu Pak hasil observasi dari saya. Selamat Pak, itu luar biasa sekali Pak percakapannya, sehingga Pak Ramson sebagai coach bisa menemukan solusi dengan sendirinya, dengan potensinya sendiri, melalui percakapan coaching dengan Pak Sarul sebagai coach. Demikian Pak hasil observasi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Pak Aprijal nih. Selamat sore Pak Ramson. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak, untuk kondisi kita pada sore hari ini ya. Kita mau coba menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana kita sebagai coaching ya, untuk teman kita, untuk siswa kita, atau mungkin dengan yang lain gitu. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, yang saya ingin harapkan dari nanti coaching ini Pak. Ya itu ada 3 poin lah, tidak perlu banyak-banyak kayaknya ya. Yang pertama tuh, kira-kira nih nanti pada saat sebagai coach nih Pak Aprijal nih, apa kira-kira tujuan yang diharapkan? Jadi terima kasih Pak Ramson. Jadi tujuan yang ingin saya capai pada kegiatan coaching pada hari ini, yaitu adanya identifikasi masalah Pak. Apa sih permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Sarul? Kemudian selanjutnya dukungan yang dibutuhkan oleh Pak Sarul dari saya sebagai coach gitu kan. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Sarul, kemudian kesimpulan atau hal baru yang didapat oleh coach sendiri, kemudian untuk tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya Pak. Oke, Gitu. oke. Pak Fauzal ya sudah lengkap ya. Saya pikir ini ya apa yang sudah disampaikan tadi sudah lengkap ya. Termasuk disitulah kompetensinya ya yang perlu dikembangkan. Nah, kira-kira ini dari segi pribadi nih apa yang perlu dikembangkan nih? Kompetensi apa yang perlu dikembangkan nih? Jadi kalau dari segi pribadi saya Pak, jadi kompetensi sebagai yang coach. perlu saya kembangkan itu mengenai alur tirta ini Pak, harus banyak berlatih lagi sehingga untuk tahapan-tahapan coaching dengan alur tirta itu bisa tercapai Pak dengan baik, sehingga nanti dengan percakapan atau coaching itu sendiri si coach itu bisa menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Jadi saya tidak perlu memberikan saran ataupun solusi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Afrizal. Saya pikir sudah lengkap semua. Pertanyaan ketiganya juga sudah terjawab juga tadi ya. Mengenai harapan juga terhadap coaching-nya juga sudah disebutkan dengan baik tadi, sudah lengkap. Oke, Pak Afrizal, saya persilahkan bertemu dengan coaching-nya dan silakan diberikan yang terbaik ya untuk coaching-nya. Selamat siang Pak Aprizal. Pak Selamat siang Aprizal, Pak Sarul, ya Pak. bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih Pak tentang apa yang saya rasakan akhir ini di kelas saya Pak. Baik Pak Sarul, dengan senang hati Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan Pak nih? Begini Pak, jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya ya sekitar 50 atau 60% lah Pak, tiap kelasnya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Sarul, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini Pak? Nah, saya itu mengharapkan solusi. Jadi mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Menurut Pak Sarul, apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Pak. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara. Banyak memberikan tugas berbentuk proyek.
Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Mungkin itu, Pak, Oh begitu Pak penyebabnya. Sarul ya. Kira-kira apa saja Pak yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Pak. Tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Pak Sarul. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak untuk yang selanjutnya, Pak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Jadi murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian harus adanya is breaking ya, ataupun game supaya mungkin pembelajaran itu lebih menarik, Pak. Oke, Pak. Lalu menurut Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak mungkin, Pak ya. Dan banyak tugas yang berbentuk proyek ya, jadi membuat karya atau proyek gitu, Pak. Jadi tanpa saya harus memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak Sarul, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja Pak di kelas Pak? Nah, mungkin itulah mungkin, Pak ya. Eh, yang buat siswa bosan, mungkin saya biasa menggunakan satu buku, Pak, buku teks. Itu juga buku yang ada di perpustakaan, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Saya kira ada sumber belajar selain buku teks nggak Pak? Sumber belajar lain gitu. Saya pikir banyak ya, Pak ya, sumber belajar seperti di internet gitu ya, Pak ya. Video-video yang dari YouTube ya, dari artikel ya di blog, atau bisa juga dia dalam membuat proyeknya siswa tersebut menggunakan aplikasi-aplikasi di luar aplikasi yang standar dari ini ya, dari pendidikan ya, direktorat pendidikan. Yang sedang tren itu misalnya yang digunakan dalam HP misalnya, seperti menggunakan Canva kayak gitu misalnya, Pak. Gitu mungkin. Oh, nah betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Jadi yang pertama mungkin saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dulu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Ya, mungkin itu, Pak. Yang ada di internet, misalnya seperti yang video tadi, Pak, video-video atau gambar ya. Ya, yang ada video-video itu misalnya ada yang di YouTube, ya, gambar-gambar atau suara. Dan mungkin yang lagi tren itu pembelajaran dengan menggunakan TikTok. Nah, itu mungkin, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak mungkin ya. Jadi ya misalnya satu project itu misalnya dikasih waktu ya 1 minggu kayak gitu, karena namanya aku project juga. Jadi sebelum project tersebut selesai, belum saya tambah tugas lain mungkin kayak gitu mungkin, Pak, caranya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak. Mungkin itu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, Pak. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya mendesain menggunakan Canva. Nah gitu, Pak, yang lebih mudah. Bagus sekali Pak rencana dari Pak Sarul. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Semoga nanti dengan begitu bisa Bapak lebih antusias Pak dalam belajar Pak. Iya, Pak. Kira-kira apa komitmen Pak Sarul terhadap rencana Bapak yang sudah Bapak buat ini? Jadi saya berkomitmen, Pak, untuk
selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Jadi menggunakan dalam pembelajaran saya itu saya pengen menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, Pak. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali rencana Pak Syarul. Saya sangat mendukung, Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Syarul ya, Pak ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak ya. Amin, Pak. Oke, Pak Syarul. Terima kasih banyak Pak Syarul ya sudah datang menemui saya, Pak. Oke, Pak, terima kasih. Jadi sekarang saya mau ke kantor dulu, Pak ya. Silakan Pak Syarul. Sampai Ya, ketemu Pak. lagi Pak di lain waktu, Pak. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau dari saya lihat ya, dari awal dari pembicaraan tadi sudah bagus, Pak ya, sudah dua-duanya sudah bagus. Dari segi alur tirtanya sudah terpenuhi dengan maksimum menurut saya ya secara pribadi, walaupun ada sedikit tadi ini. Yang pertama itu dari segi penetapan tujuan dari coach ya sudah memenuhi, yaitu apa yang diharapkan coachingnya sendiri gitu. Jadi itu di awal sudah ketemu tadi. Yang kedua di alur tirtanya itu identifikasi sudah ketemu ya oleh coach sendiri dengan arahan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach, sehingga coachnya sendiri bisa mengidentifikasi dari apa yang dihadapi gitu. Jadi salah satunya tadi ada pembelajaran yang membosankan, baru dominan, monoton tugas-tugasnya, artinya dia bisa mengidentifikasi kenapa itu sebenarnya muncul gitu. Nah itu yang kita harapkan dari proses coaching ya. Jadi bukan kita yang kasih solusi, jadi itu tidak ada yang memberikan solusi itu. Jadi sudah tidak ada ya. Saya pikir sudah bagus. Nah dari situ juga ada apa yang menjadi dukungannya ya, dukungan Kuci. Jadi apa yang menjadi harapan dari Kuci dari pertemuan itu juga muncul ya. Jadi akhirnya dia dari identifikasi yang diarahkan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga Kuci ini bisa menemukan sebenarnya kebutuhan saya itu apa gitu. Jadi itu karena dari pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan dari coachnya itu sendiri tadi gitu. Nah yang berikutnya itu tadi itu ada rencana ya dari alur tirtanya itu sudah bagus, sudah direncanakan dengan baik, bentuk pembelajaran yang menarik segala macam itu sudah muncul gitu. Jadi dari segi tanggung jawab juga dan komitmen sudah dilakukan dengan baik ya. Jadi kalau dari saya pikir-pikir sudah bagus ya. Cuma ada satu ya yang mudah-mudahan menjadi pelajaran juga buat kita sama-sama, yaitu timingnya, waktu kapan kita harus mulai ini gitu. Jadi itu perlu ya, saya pikir sangat perlu sekali supaya untuk pertemuan berikutnya kalau misalnya kita ketemu lagi kita bisa tanyakan gitu. Jadi ada pertemuan berikutnya yang akan menjadi ininya gitu. Jadi kesepakatan bersamanya. Jadi kapan dimulai, sudahkah dimulai segala macam gitu kan. Jadi itu yang harus diinikan lagi gitu. Jadi dari secara keseluruhan saya pikir sudah bagus ya, alur ceritanya, konsepnya, prinsip dari coaching itu sendiri sudah bagus semuanya. Oke, itu dari saya, catatan saya. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Pak Ramson, Pak Syarul. Terima kasih. Semangat Pak.